Berjumpa bersama saya Sri Marliana di Bincang Santai Adinata. Pada kesempatan kali ini, pada Bincang Santai kali ini sudah ada bersama saya di sini bersama Bapak Dr. Haji Ahmad Tubagus-Surur MAG. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak ini biasa dipanggilnya Pak Surur ya Pak ya? Betul. Pak Surur. Bapak Surur ini selaku Wakil Dekan 3 bidang kemahasiswaan dan juga sebagai pembina dari Dema Febi UIN Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Oke, sebelum kita mulai nih Pak ya, mungkin Bapak bisa perkenalan dulu nih buat teman-teman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Salam kenal, ini kami dari Wakil Dekan 3. Nama saya Ahmad Tubagus-Surur. Kebetulan di tahun ini saya dipercaya Bu Dekan Febi untuk harus sering duduk bersama dengan para mahasiswa, biar mahasiswa Febi ini merasa ada yang bisa melengkapi terkait dengan peningkatan untuk kualitas akademik maupun minat dan bakatnya. Saya kira itu awal. Itu Pak? Ya. Terima kasih Pak Surur. Kita langsung aja mulai Pak ya. Ini nih banyak pertanyaan nih dari Dema Febi Pak. Yang pertama terkait Orma Febi Pak, di mana di bulan Desember ini periode Ormawa 2023 itu sudah berakhir Pak. Di minggu kemarin juga sudah diadakan juga sidang paripurna di UKM, HMPS, dan minggu depan juga Dema Febi sama SEMA bakal melaksanakan progress report dan juga sidang paripurna yang akhirnya nanti periode ini sudah selesai gitu Pak untuk Ormawa Febi-nya. Terus nanti untuk kedepannya nih Pak, dan sudah terpilih juga ada ketua Dema yang baru 2024 kemarin melalui pemiluan. Kalau harapan Bapak gitu ya Pak, target Bapak untuk Ormawa Febi 2024 kedepannya itu seperti apa sih? Baik, ini yang pertama saya sampaikan dulu terima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang telah melaksanakan masa hikmatnya ya di tahun 2023 ini, dan berakhir kemarin di bulan tepat awal Desember. Mungkin mereka sudah mulai berbenah untuk kemudian pemilihan yang terbaru, dan semoga kepengurusan Dema Febi yang periode yang lalu ya mudah-mudahan bisa mengambil hikmahnya dari kegiatan-kegiatan yang selama ini mereka ini berkiprah ya demi untuk memajukan Febi. Dan juga saya ucapkan selamat datang kepada pengurus baru Dema Febi tahun 2024 yang akan datang untuk bisa memulai karirnya di bulan Januari. Ada banyak harapan yang memang kami inginkan ya, terutama Dema Febi ini sudah menggawangi sekarang 3 prodi. Nanti kemungkinan tambah 3 prodi lagi, dan ini harus disiapkan oleh Dema Febi, menyiapkan pemimpin-pemimpin baru yang 3 ini ya, yang sudah ada 3 prodi ini, plus ada pengembangan minat bakat yang lahir dari teman-teman mahasiswa Febi ini. Ada KSPMS ya, kemudian ada KW, bukan KW ya, kewirausahaan. Kemudian ada apa ini yang digres ya, penelitian ya. Kemudian yang baru lahir ini justru ini setidaknya memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang hero ke akademiknya itu ada pada peraturan-peraturan yang selama ini sudah diputuskan oleh pemerintah, dilandingkan di masyarakat, dan menjadi kebijakan-kebijakan yang sudah ada di wilayah-wilayah kerja atau kerja yang ada di Indonesia ini.
Dan ini saya yakin mahasiswa FEBI ini semuanya memiliki keragaman cara berpikir, dan keragaman cara berpikir itu memberikan kesempatan silakan mau mengembangkan bidang minat bakatnya di mana. Ya, jadi ada yang di bidang kewirausahaan, ada yang di bidang pasar modal, maupun mengenai penelitian di bidang ekonomi pembangunan maupun ekonomi secara kebijakan. Jadi kalau di kelas itu ekonomi pembangunan, tapi kalau justru mungkin ekonomi kebijakan. Ini yang saya kira mahasiswa saya melihat di situ para keinginan di situ. Dan satu lagi yang saya katakan disiapkan 3 ya pemimpin ini, calon pemimpin yaitu dari prodi yang baru ini ya, ini memang harus betul-betul menjadi kerja keras daripada pemimpin DIMA di tahun 2024 ini. Ya. Berarti mau ada 3 prodi baru, Pak? Betul. Ya. Untuk persiapannya sampai sekarang ini sudah rilis kan, terus nanti mulai masa studinya itu kapan? Ya. Yang jelas penerimaan masa baru ya tahun 2024 ini mungkin sudah mulai dibuka ya. Karena itu mungkin kerja awal dari DIMA FEBI ini ya di bulan Januari Februari sudah betul-betul fix menyiapkan entah dari kelompok mahasiswa yang ada di ekos atau perbankan atau akuntansi yang digabung di situ untuk menjadi bidang. Ya, sementara ini yang dipilih untuk menjadi ketua MPS ya, MPS yang 3 ini, yang Sendata, kemudian IT, satunya apa itu yang manajemen bisnis ya, bisnis digital ya. Ini yang harus disiapkan oleh DIMA. Dan memang kemudian DIMA ini kita harapkan nanti betul-betul membuat kegiatannya yang level kepemimpinan baik dasar menengah atas. Saya berharap di DIMA ini sudah mulai ada arah ke sana gitu ya. Berarti untuk pembahasan program studi di kalangan pemimpin gitu ya Pak, di generasi kampus ini memang sudah matang ya Pak terkait program studi. Betul. Terus juga sampai di pembahasan Ormawa MPS pun juga sudah matang. Ya, jadi sampai ke situ. Dan saya memang kemarin saya ngambil ya sambangan ke kantor DIMA ya, saya bawa yang sudah tangan itu, saya sampaikan jamnya jam kerja sebetulnya, tapi hanya ada 1 cewek. Jadi saya agak sedikit bagaimana kalau hanya berduaan di ruangan sendiri kan nggak patut ya. Makanya saya agak sedikit buru-buru menyampaikan ini pesan saya bahwa harus segera dipikirkan untuk pemilihan ketua MPS 3 ini. Kita nggak kekurangan SDM karena kita ini semua keluarga besar di FEBI ini ada 2.300-an mahasiswa. 2.300 ini yang baru terserap di organisasi kita. Kalau 9 organ ya UKM itu kan, kalau misalnya 9 kali 50 baru 450 mahasiswa. Ini masih ada 1.900-an mahasiswa yang belum terserap. Saya kira untuk menyiapkan 3 MPS dengan kekuatan masing-masing, satu MPS itu bisa dipercayakan 50 orang misalnya. Nah, itu saya kira cuma mengambil 150 orang mahasiswa itu kan kecil. Jadi memang FEBI ini minat masyarakat itu sudah tinggi ya kan. Kalau coba bayangkan tahun 2021 itu mahasiswa yang masuk itu bagi saingannya dia itu minim-minimnya itu 7. 1 orang mengalahkan 7 calon mahasiswa. Keren ya kan? Nah, saya yakin dari sini mesti akan lahir banyak mahasiswa yang punya keahlian dan kecakapan di bidang akademik tertentu gitu kan. Buktinya sekarang ini banyak mahasiswa yang ikut kejuaraan di luar. Terakhir kemarin
ke Jember ya, itu ada nama Mas Iskandar kalau nggak salah, perbankan kalau nggak salah, Pak Cina itu juara 2 ya, dia juara di bisnis plan gitu kalau nggak salah. Ini membanggakan. Jadi waktu itu ya pokoknya mereka dikirim Bismillah gitu. Makanya ini memang Dema ini harus mampu mengelola semuanya ya, nanti membagi kira-kira mencarikan, artinya kalau ada dana-dana delegasi seperti itu harus betul-betul bisa memanage setahun itu yang mau berangkat berapa ini gitu kan. Karena sekarang ini tidak hanya yang ada di organ saja yang giang ya, giang itu bahasa giat gitu ya. Ini yang ternyata mahasiswa-mahasiswa yang mungkin tidak pernah terkoordinir ya, tidak pernah bersentuhan dengan UKM, tapi mereka kemudian daftar gitu kan, ikut kompetitif di mana gitu. Nah, ini harus dilayani semuanya. Makanya mungkin presiden namanya bukan dulu dia ya, sekarang Dema ya. Ketua Dema ini harus mampu menerjemahkan kepentingan mahasiswa seluruhnya. Kalau misalnya delegasi kemana ini harus memadai, meskipun mungkin tidak semua kebutuhan itu terpenuhi, nah, tapi yang pokok gitu. Jadi harus lebih bisa melayani mahasiswa yang terutama di bidang prestasi gitu ya Pak? Betul, itu kerja Dema itu. Ya. Terus Pak, tadi terkait soal 3 prodi baru yang artinya HMS-nya juga harus terbentuk, itu awalnya berarti nanti dari mahasiswa yang bukan di jurusan itu ya Pak? Ya, iya, jelas. Kayak dulu itu kan yang baru-baru itu kan kita minta tolong sama yang sudah ada. Ini PR banget Pak ya buat Ketua Dema 2024 dan mendesak. Sangat mendesak nih ya Mas. Jadi bulan Desember ini sudah mulai rancang. Kalau bisa saya berharap bulan maksimal akhir Januari lah, kalau bisa sudah ada reng-rengan untuk membentuk ketua-ketua HMS. Oke, terima kasih Pak. Terus nih Pak, mau tanya lagi soal kalau bicara soal Ormawa tidak lepas dari kegiatannya ya Pak ya. Di dalamnya ada pelaksanaan kegiatan, selama ini juga menggunakan anggaran, ada anggaran DIPA, non-DIPA, dan lain sebagainya. Terus kalau kita bicara soal alih status nih dari yang tadinya IAIN, kemudian sekarang menjadi UIN, terus pengelolaan keuangan juga sekarang BLU ya Pak, mandiri. Itu ada nggak sih Pak pengaruhnya ke Ormawa? Dan saya dengar nih Pak, katanya itu nanti sarana prasarana di kampus itu bakal berbayar, dan juga untuk pembelian konsumsi kegiatan Ormawa itu wajib di kantin Pak. Itu apakah benar atau tidak? Dan kalaupun memang benar, menurut Bapak itu akan menghambat nggak sih dengan kinerjanya Ormawa, atau justru bakal meningkatkan profesionalitas Ormawa? Ya, jadi memang begini, perguruan tinggi kita ini mengalami perubahan yang luar biasa. Sejak tahun 1997 ya, berganti wajah menjadi STAI. Kemudian di tahun 2017 menjadi IAIN ya, itu kalongan. Kemudian 2022 saya ingat SK-nya tanggal 8 bulan Juni gitu ya, 8 Juni 2022 SK berganti menjadi WIN, Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Ini menarik ya. Satu, berarti ada kinerja-kinerja, tidak hanya pimpinan dalam hal ini rektorat, tidak hanya dalam ini dekanat ya, juga mungkin para kajur, sekjur, tapi juga mahasiswa ya. Artinya baik dari tingkat dulu berarti senat mahasiswa institut ya, sampai mungkin HMPS, mungkin sampai semuanya lah saya lihat ini kerjanya bagus berarti. Nah berarti apalagi sekarang UIN ya, katakan universitas yang sudah level universitas ini kan berarti ada kemandirian, sudah diminta untuk menjadi lembaga yang mandiri. Cuma emang kita belum tahu secara aturan penuh dari pihak rektorat itu belum memberikan sampai ke bawah. Jadi kalau pertanyaan tadi misalnya nanti apakah harus kegiatan-kegiatan mahasiswa itu harus dengan kantin misalnya untuk konsumsinya, kemudian untuk pemakaian sewa dan sebagainya, itu saya kira ini berarti ada kemampuan secara
secara apa namanya kelengkapan kegiatan. Contoh misalnya, apakah misalnya kalau mahasiswa misalnya mau mengadakan kegiatan berbarengan dengan semuanya dari masing-masing fakultas misalnya, apalagi digilir ya, misalnya lomba futsal misalnya. Nah, biasanya kalau apa namanya mereka mengadakan juga sewa kan, sewa lapangan dan apa dan lain-lain. Kemudian ini mungkin cara pengelolaan ya uangnya dari negara ya, artinya dari negara Win sendiri ya gitu ya. Nah, dikelola untuk dari dan siapa, untuk siapa itu mungkin pakai kayak gitu. Tapi itu tidak akan mengurangi, saya kira apa namanya memberikan ruang minat dan bakat bagi mahasiswa. Justru itu saya kira nanti kalau misalnya aturannya jelas, itu mahasiswa dimudahkan karena kebutuhan sebagai mahasiswa itu kan tersalur minat dan bakatnya dan fasilitasnya sudah ada semua. Nah, saya kira apa namanya tidak bingung dan tidak menjadi suatu yang apa namanya tidak melakukan apa-apa, tetapi dengan adanya fasilitas yang sudah ada, kemudian juga biasanya orang habis aktivitas mau minum, wah ada minum di situ. Nah, jadi nggak kesulitan saya kira. Ini malah menurut saya ya bagus, beda dengan mahasiswa dulu ya. Mahasiswa dulu itu nggak punya anggaran, nggak ada kegiatan yo urunan dulu kok bikin proposal karena beli kertas itu kan. Dulu ngetik itu salah sudah mau rampung salah, yo diremet karena di tip X itu mesti pihak stakeholdernya mesti ngomong ikut tip X, jangan bukan kalian sendiri gitu kan. Dulu kan gitu. Sekarang ini kan orang paper bisa jadi seperti itu ya. Nah, sekarang mudah dan sangat mudah sekarang. Berarti tidak menghambat ya Pak? Oh tidak, saya kira ya. Karena tadi ya mahasiswa yang tidak terakomodir ya bahasanya ya tidak. Mereka juga berprestasi itu di luar banyak. Cuma mereka banyak yang tidak, bahasanya tanda kutip wadul gitu kan. Misalnya pinter iki, pinter pitong ya. Nah, ikut bola cakram, tarkam itu antar kampung. Nah itu. Jadi mereka ini disewa menjadi pemain bayaran kontrak gitu kan. Di kontrak sana itu. Satu permainan dalam satu musim itu bisa dikontrak sampai 2 juta. Karena tetangga saya gitu, kamu kok siapa ini kok main bola? Ya Pak, ini musim ini saya dikontrak 2 juta. Kalau tambah 1 gol, tambah 100.000. Tadi tanya lah, kamu kalau kakinya patah ada asuransinya enggak? Dia ketawa dia gitu. Gitu. Berarti intinya nggak menghambat, malah ini justru lebih baik gitu ya Pak ya untuk normal. Iya. Terus terkait fasilitas nih Pak ya, Yeah. di UI ini semakin hari semakin baik, pembangunan juga semakin banyak. Terus ada juga student center nih Pak. Yeah. Nah, ini menarik banget. Di kita ini saya mulai ikut Ormawa dulu itu dari semester 2, 3, 4 sampai sekarang di semester 7 ini di Ormawa FEB. Sudah pernah 1 kali pindah kantor Pak, dari yang tadinya di lantai 1 sekarang udah jadi ruang dosen, dan sekarang pindah di lantai 2 ada ruang Ormawa. Ada student center Pak, nantinya apakah fakultas fakultas itu juga bakal pindah? Dan kalau pindah itu nanti bisa operasionalnya kapan sih Pak? Oh iya, ini yang menarik lagi ya, kita bangga karena apa namanya kampus kita ini kemudian memang betul-betul dikembangkan pemerintah, termasuk mendapat suntikan dana untuk bisa membangun aula yang besar. Dan di situ nanti ada juga bangunan bagi para mahasiswa yang memang berkhidmat untuk apa namanya kemajuan UIN ya. Nah ini namanya di center di situ. Nanti semua gabung ya di situ mungkin. Saya kira ini malah memudahkan koordinasi. Jadi saya yakin mahasiswa ke depan itu dia punya style bagaimana merancang
kebutuhan-kebutuhan untuk peningkatan akademik sebagai minat uang bakar ya. Nah ini saya kira lebih bagus dan ini memudahkan para pembina. Misalnya begini, Dima ya, Dima ini nanti akan mengelola katakan ini tahun 2000 kemarin di wisuda ini 2300, katakan yang itu sudah mudah-mudahan 1000 ada nggak 1000 ya. Mestinya masuk 500 keluar 500 begitu kan, jangan masuk 500 ngendong terus paru. Yang keluar 250 misalnya, yang nggak apa-apa sih itu zaman ya, belajar itu agak lama ini. Ya, jangan tersinggung yang lama-lama ini. Jadi nanti ini saya yakin semakin banyak mahasiswa yang baru-baru ini mesti banyak usulan-usulan yang menarik. Dan karena apa? Dunia sekarang ini kan sudah berbeda dengan zaman saya itu tuh, ya kan? Mungkin daya kreasinya banyak, memunculkan banyak usulan-usulan. Ini akan ditunggu. Karena kita ini kan terkadang nggak memahami apa sih kemauan mahasiswa. Kemauannya itu sudah terpola betul untuk bisa kemudian bisa kita lengkapi apa tidak. Nah misalnya begini, kayak misalnya mahasiswa yang seneng alam, pecinta alam, itu kan namanya Gemalawan. Dari dulu itu, tetapi dari dulu itu saya baru sekarang ini melihat perlengkapan Gemalawa itu kayak begitu. Saya yakin kan misalnya Gemalawa ini dikembangkan sampai menjadi begini. Mahasiswa itu tahu Medan Gunung Slamet itu cara melacak orang yang sasar ekonomi gitu kan. Kemudian kalau di Gunung Slamet itu ada apa-apa, kalau mitigasi bencana bagaimana? Ini ada kelengkapan alat-alatnya, kan keren. Kemudian kita dekat laut gitu kan. Mahasiswa yang senang berenang ada berapa? Nanti ada tim sarnya, jadi tim sarnya ada berapa? Tim sar butuh kelengkapan apa? Misalnya kapal yang pakai karet, ya itu butuh. Kita punya enggak? Nah kita kan punya kampus di dekat laut, ya kan? Nah kita di sana. Jadi nanti mahasiswa itu misalnya kok KKL, nah KKL kolon-kolon yang menjadi lancar misalnya. Jadi melaut gitu ya. Nah sambil mereka ini menikmati alam dan bisa kemudian terbuka ini ekonomi yang bisa mengembangkan ekonomi laut begitu kan. Nah ini saya kira dengan banyaknya kita menampung mahasiswa ke depan dengan beragam banyak pemikiran, kampus kita akan semakin hebat itu kan. Nah, apalagi gini, saya itu masih punya satu keinginan sama rektorat ini yang kemarin sudah tak sampaikan bincang-bincang kecil kayak gini itu apa? Kita ini punya sumber daya alam yang luar biasa. Jadi jangan, kalau kita ini mau mendirikan, kalau di UIN sana itu ada fakultas kedokteran, kenapa kita nggak ada ilmu kesehatan? Nah, ilmu kesehatan ini saya kira bisa membedakan tanaman-tanaman mana yang bisa menyehatkan. Dan itu nanti malah orang dokter itu pada sini semua. Aku kata bagi ya gitu. Ini saya yakin kalau kita buka prodi ilmu kesehatan, saya yakin nanti akan bisa mengeksplor alam kita ini bisa memberikan kesehatan kayak apa rupanya, begitu kan? Nah ini mas, tahun-tahun yang akan datang ini mahasiswa kita nanti, ya mungkin tahun 2002 sudah muncul ini mahasiswanya ini. Luar biasa Pak ya. Terus pertanyaan terakhir nih Pak ya. Iya. Harapan Pak Sulo ya untuk Dema FEBI 2024. Ya, yang pertama jelas saya berharap begini, Dema itu bisa memberikan ruang penuh kepada mahasiswa semua untuk menyalurkan minat dan bakatnya. Karena Dema ini yang bahasanya kan dia itu yang menjadi pemimpin di bidang mahasiswa. Nah, kita harus meyakinkan kepada Dema bahwa teman-teman Anda semua itu punya feeling menjadi orang-orang yang akan menempati posisi-posisi nanti di luar ini gimana. Dan jangan lupa bahwa tugas utama kan belajar. Maka Dema ini juga harus mendorong
bagaimana teman-teman mahasiswa selain mereka bisa terampil dalam berorganisasi ya, tetapi IP juga enggak jongkok banget lah. Pernah saya kagetnya ada pimpinan mahasiswa yang pokoknya aktif, jongkok enggak apa-apa. Jangan seperti itu. Harus aktif ya oke, gitu kan. Karena orang yang melibatkan diri di dalam organisasi itu orang yang siap diperintah, orang yang siap melayani, bukan orang yang siap dilayani. Salah ya, saya sampai sekarang ini menjadi pelayan. Kalau pendeta mengatakan pelayan umat gitu ya. Kalau saya mengatakan ya saya juga pelayan umat. Makanya saya di rumah itu ya kegiatannya dengan teman-teman mahasiswa itu ya kayak gitu, melayani gitu. Dan Dima ini harus mampu membuka pelayanan kepada semua mahasiswa. Itu saya harapkan bisa mengarahkan, ini loh kamu bidangnya mungkin ini, bidangnya pun bisa memberikan ruang. Kamu pinginnya apa, bikin ayo dibentuk. Nanti kalau BD3 itu oke, dibuka nanti, misalnya seperti itu. Karena kan kita baru punya UKM 4 misalnya. Kalau UKM 4 ini mandul gitu kan, ya kita harus koreksi nanti. Ini wajib itu koreksi itu. Bukan apa membuka evaluasi. Ini kayaknya sudah nggak zamannya tanam saham misalnya, tanam pohon waya saham kenal misalnya, ganti aja. Ya enggak, itu kan mengganti itu bukan sesuatu yang susah kan gitu kan. Tapi harus ada begini legowo dan sebagainya. Kemudian memang proses-proses mengganti itu ya juga jangan sampai nanti menyinggung begitu kan. Karena itu adalah bentuk lahiriah batinnya yang berhubungan dengan kemampuan berpikir mereka untuk membangun kemampuan akademik lewat UKM-UKM yang ada. Dan satu lagi harapan kami kepada Dima, Dima harus meyakinkan kepada mahasiswa Dr. Febi bahwa kalian itu tepat untuk memilih kuliah di Febi. Harus meyakinkan itu. Dan jangan underestimate ya, jangan juga Dima ini tidak mengenalkan mahasiswa Febi ini dengan dunia luar yang tidak, artinya nggak beri ruang. Dima mestinya sudah punya hubungan dengan Dima Febi yang lainnya, dan kemudian mereka welcome untuk didatangi, welcome untuk saling berhubungan. Nah itu saya kira go nasional, go internasional Dima ini sudah mulai. Apalagi kita ini punya kerjasama dengan dunia luar, ya, artinya pihak luar negeri ya. Meskipun kita mungkin tidak semuanya akan bisa ke sana. Kemarin ketika ke Singapura kemana aja kan saya lihat pendidikan membawa mahasiswa itu, Mbak Ikhlas kalau tidak salah itu kan pengalaman dia pernah ke sana, mestinya didiskusikan gitu kan, kemudian membangkitkan teman-teman di Dima ini untuk ayo gitu, mahasiswa Dima Febi gitu kan, minimal mengenal bikin paspor. Bikin paspor ini, waduh ini zaman sekarang ini sudah memang kita bisa assalamualaikum dengan luar negeri, tapi kapan kita fisiknya ke sana gitu kan? Nah, saya kira itu harapan ya. Semoga harapannya bisa tercapai buat pengurus ke depan Dima Febi 2024 juga nih, wajib nonton banget ya, karena banyak pesan dan informasi yang harus kalian dengar nih teman-teman. Oke, mungkin untuk perbincangan santai kali ini sudah cukup sampai sini ya. Dari saya mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah stay sampai akhir nonton bincang santai Adinata pada kali ini. Ada closing statement Pak Soto? Oh iya, Dima harus mampu memanfaatkan ruang yang ada ya. Dan ini pihak kampus, pihak fakultas kan sudah juga klik, misalnya di Selasa ini ada tempat baca atau apa. Sehingga Dima ini mampu tidak hanya cakap membentuk pemimpin-pemimpin, tapi tidak kosong. Karena bentuk pemimpin itu tidak cukup dengan latihan dasar, latihan menengah, kepemimpinan, latihan udah ya, ini tugas utama. Saya kira itu. Terima kasih dan mohon maaf kepada semuanya. Dan memang ini ruang diskusi, mari kita diskusikan. Oke, sudah cukup teman-teman semua.
Terima kasih kembali lagi dan kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.